random map draw-nya. Karena aku ngerasanya makin kesini kayak map Dangerous Grass ini itu impact-nya jadi lebih besar. Udah pasti ya, karena sekarang beberapa orang mungkin lupa kalau misalkan ada bush yang di area dari pit, dari turtle, lord objective juga, ya dari turtle objective. Bahwa hal tersebut yang emang harus diperhatikan, jangan sampai lupa kalau ada bush di situ. Tuh. Dan untuk sekarang prioritas dari Onyx memang langsung menutup ke arah Valentinanya yang terkenal buat Dewa sekarang. Udah pasti ya, ini Valentina dengan 4 kali pick 50% win rate. Ingat, jangan lihat angkanya, lihat bagaimana penggunaannya. Itu yang paling penting. Karena kan mikirnya Valentina 50% win rate doang, itu mah kan orang-orang bilangnya win rate diskon. Nah, bang di MPL, liga panjang jadi panjang. Beda. Dan masalahnya Valentina Kin gitu. Flex, Iya, Valentina Kin yang juga berbahaya banget, mainnya bisa agresif dan melepaskan Sora. Itu pilihan pertama. Seperti yang kita bilang ya, di Onyx pick apapun yang udah pernah mereka bawa 100% win rate. Sora salah satunya karena emang Lutfi pernah melakukan beberapa solo kill. Yentri udah merasakan. Yentri merasakan, Kenziski juga udah merasakan perkara Sora juga sama Lutfi. Kita di Heaven's Red hilang solo kill, tapi Xunshin langsung muncul. Ini mungkin yang sama kita perbincangkan. Kemana coba? Gold masih flex juga sih. Gold bisa. Ini bakal biarin tag saja sih kalau aku jadi Onyx ya. Dan sekarang mereka tuh bisa match upin dulu ke arah Varsha-nya. Mumpung mid laner sekarang udah banyak banget yang ditutupin dan Eve jadi satu pilihan yang sejauh ini masih masuk tier S gak sih kalau mid laner Eve? Ya, dan ini juga menjawab nantinya kalau misalkan emang Dewa tuh mau bawain Guinevere Kari late game. Jadi Karinya pasti bakal susah mainnya kalau berhadapan dengan Eve. Kayak mau gak mau mungkin dipaksa Cloud Kari di sini. Atau di sini kombonya nih Prof, Varsha. Biasa combo siapa? Baxia. Dan masih cocok juga kan dengan pattern permainan Dewa gitu. Guinevere-nya roamer ya. Yap. Guinevere ya geser. Kan kita nggak jarang juga ya ngelihat opsi Queen Arlott ini nih. Dari kemarin nih jadi bahaya banget. Arlott Ampun bang. Bahkan biasa ditambahin sama Chow loh. Udah bang. Udah kali ya, cukup ya. Chow-nya di-ban sama Dewa. Berarti mereka ada indikasi kalau seandainya Guinevere ini emang masih fleksibel. Mereka nggak mau buru-buru untuk decide Gwynnya ke jungle atau bahkan ke roamer. Pertama, ketika kita tahu sendiri, Chow ini kan yang paling fleksibel buat combo bareng sama Gwyn. The Way of Dragon bisa langsung Valkyrie Requiem. Dan mereka emang kombonya ya udah Gwyn Arlott dulu, pegangin dulu dua ini. Iya. Dan untuk follow up damage juga sebenarnya udah ada Varsha ya di bagian belakang nanti yang bisa langsung follow up. Dan next dari Onyx, ini possibility yang harus mereka tutup, Karinya malah ditutup Prof. Karinya ditutup ya. Tetap mungkin mengerikan ya, mau gimana pun dengan adanya late game power spike dari Kari. Dengan Trinity atau beberapa kali mungkin makan depan, jadi option. Karena kan permainan front to back ini sangat cocok sekali ketika adanya beberapa hero fighters di depan atau hero-hero yang punya durability panjang. Agar nanti Karinya tuh bisa ngedamage dengan bebas. Ya, cuman karena hilangnya Kari juga maybe masih memiliki hero cukup bahaya juga ledakan dia. Itu juga mungkin nanti bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilihat juga kalau emang mereka mau targeting ke arah dari maybe lagi Harley. Ini satu hero yang emang power sekali dan bisa mematikan di area side lanes. Entah itu EXP dan juga gold lane. Kairi kemarin sempat menunjukkannya dan apalagi dengan adanya Xunshin, Harley-nya jadi lebih mudah untuk melakukan movement. Karena ada Mountain Shocker, dia akan lebih mudah untuk bisa bergerak. Ini misalnya ini Karinya kan udah jelas hilang Prof. Mana tahu nanti di sini ngambil yang tebel lagi. Ini menjadi sebuah keunggulan atau seperti apa untuk Dewanya? Yang tebel lagi? Misalnya apa lo? Ya apapun entah itu dari Predator-nya lah atau dari Jungle berarti. yang tidak akan sebutin kayak Baxia gitu tetap ya? Iya. Aku merasa berarti emang mereka akan bermain dengan Moskov dong kalau gitu. Moskov atau Cloud, hero marksman late game. Jadi mereka hanya mengandalkan damage dari Kin dengan kombonya. Ataupun dari kombinasi dari Varsha yang emang udah ada juga kan? Iya. Dia emang bakal bawa marksman yang nantinya lebih late dibandingkan dengan Xunshin. Iya, sebenarnya masih bisa pilih ya Queen-nya mau di roam atau di era karena kan kita jungle. juga nggak tahu sekarang flexnya kan kayak begitu banget gitu loh. Iya, ini malah jadi tugas buat Onyx ya nanti mereka akan menjauh seperti apa karena last pick-nya tetap ada di Dewa jadi bisa mereka flex sampai akhir. Ambil Cloud dulu. Ya, Cloud dulu ya, tadi yang udah sempat kita mention juga kalau Cloud ini bisa langsung skip depan target Eve. Baxia-nya diambil. Benar kan guys. Ini dia nih jawabannya berarti apakah nanti akan Onyx tiba-tiba Ben Carry yang udah main jungle style dari Dewa? Karena kalau kita lihat dari option yang dibawakan ini
Chushin-nya udah di-ban sama Dewan sendiri. Padahal kalau kita lihat dari mungkin Sora, Khalid, Baxia ini agak terganggu emang dengan kehadiran dari Orang Chushin. Yap, atau Kayaknya- mereka Tapi ngambil damage, sini Suyo gua masih standby. Kalau Gue emang mereka mau ngambil jungler. Romi. Atau mereka malah mau ngambil roamer lagi di sini yang kita nggak tahu lagi nih. Iya, Suyo menarik sih. Iya jujur. Sky Pierce kah? Dan gue ini bisa dibikin full defensif aja nanti. Rom. Oh iya udah pasti ya kalau jadi roamer ya. Iya. Cloud butuh waktu Iya itu. di satu sisi yang no dan glue. Tetap Itu adalah Oh, 100% dari Mueza. Banyak banget yang bisa pecah ya di match ini ya. Di game 1, Glue 100% Mueza. Iya. Lalu second pick Jujur. dari Dewa. Win rate. Atau bahkan untuk first pick trap dari Onyx. kanan kalau Opsinya sangat Menang banyak ya yang ini bisa kuat ya. dipecahkan, tapi ini jadi satu hal yang Tapi menarik cuma gimana bertahan mereka pengen coba sampai untuk kuasain belakang area tenda. rivernya juga nih dengan hadirnya Glow. Dan balik lagi, Yisun Shin 100% win rate juga nih dari Kelra di area gold. Oke. Shin ya. itu deh deretan hero yang udah diambil. Hmm? Siapa yang akan pecahan nih teman-teman? Data mana yang akan langsung berubah lagi nih? Wah ini sangat menarik ya karena terlalu banyak yang 100%. ya tetap Dan megang. seperti biasa di MPL ID tuh kalau udah 100% itu kadang Kedua gak lama katanya bang. Gak lama, oke. Match pertama, match pembuka di minggu yang ketiga, hari yang pertama. Antara Onyx dan Dewa, jadi langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Dan langsung saja selamat datang di dalam Land of Dawn. Kita bakal cek dulu nih dari early game powernya, apa yang bisa dibawakan. Karena Kiboy dengan Khalid, ini jadi salah satu hero yang galak banget. Secara damage dia punya di awal, dia bisa kasih efek CC juga. Apalagi follow up dengan Sans yang ngebawain Yves. Yap, Bisa banyak juga ya option build-nya ya. Mungkin bisa ke Thunderbelt. tuh lihat galak banget kan ke Pri sekarang jadi. Iya. Langsung ke pressure sih buat Oktanya juga. Tuh lihat yo. Dan 3 Vera turn 11 berarti yang dibawain sama nge-press, yo. Onyx. Yap. Di landing manapun kayaknya terjadi freeze kecuali XP nih ya. Loh, kalau dia nggak dapet Sama-sama poin. clear cepet ya karena emang mungkin Lutfi-nya pengen move duluan. Menghindari Kin juga. Karena lihat dari bagian top lane udah pasti ya ini bakal cuma trade damage aja. Masih diadu sebenarnya. Ya, Sora yang bawain ke arah tank dan Inspire ya. Jadi pengisi juga untuk mempercepat lagi nanti dari cooldown-nya dan Okta. Weh, ada Terus, flicker gila. yang dilakukan Kiboy. Masih Gila bisa banget. berputar-putar, akankah kali ini Kiboy? Hey, malah menjadi korban kah? Masih ada quick set guard. Menjadi korban yang pertama dan first blood milik Terlalu maksa Dewa. ya. Satu keuntungan yang lumayan kerasa ya buat satu panel eliminasi, tapi nge-trigger memang satu flicker buat Okta. Gimana nih, Prof? Kayaknya bakal tetap Ini fair masih trade sih, aman. karena mau gimana pun Onyx di masih aman setup nih. turtle nanti Okta juga agak susah untuk mendapatkan level yang keempatnya. Gak ada flicker juga pasti bakal jadi target. Sementara ya di sini kita tahu sendiri ada Baxia Shield Unity ya, yang mungkin bisa langsung mentargetkan orang. Targetnya adalah Okta. Dan Dolin, dia belum ke-trigger dari even Retribution dan juga dari Valtryek Wayam, jadi mungkin masih fair dari bagian dewanya. Iya. So ya, 50-50. Karena poin plusnya yang penting Okta nggak Iya, level iya. 4 gitu aja. Iya, itu sih yang bakal jadi Itu. satu keuntungan besar buat Onyx di perebutan ke area tertentu. Dewa Karena setup masih belum akan level coba untuk 4 ya. dilakukan terlebih dahulu dari kedua belah sisi. Masalahnya untuk inisiator seperti Kiboy pun belum ada di level yang keempat. Jadi akan sangat Ini mau mengandalkan diulur nih. dari sang junglernya. Sama diulur. Kairi Yang dan juga mungkin bala-bantuan kita dari level Sans ya 4 yang dulu. punya area of effect. Oke, dan itu dia ada satu real world man play langsung di pop up begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Dolin, namun sekarang pertempuran kembali terpecah dan Kin-nya menjadi korban. Mueza harus melarikan diri, sedikit lagi tersisa, ada satu lagi. Void Crystal tepat tadi kena di ujung dari satu garis tersebut. Iya, sama-sama kehilangan jungler tapi masih lagi. Lo. Mueza mencoba untuk bisa kabur, mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi malah menjadi beban kehidupan untuk Kiboy itu sendiri. Ada satu lagi resistance yang dikeluarkan dan tidak akan merubah apapun. Wah, jadi kerugian lagi pastinya untuk Onyx setelah kehilangan seorang Kiboy, Prof. Tapi tetap aman sih sebenarnya. Mereka mendapatkan Memang beberapa Dewa pertukaran tadi dan memang paling-paling dari setupnya segi bagus poin ya. kill ya. Karena Sorry, Dewa sorry. dapetin turtle juga. Mereka juga mendapatkan Cuma beberapa minusnya tadi dia target seperti Kairi hitnya contohnya. agak Lalu tadi yang bikin big belum play adalah level 4 Lutfi ya. dengan trade damage-nya. Kelra datang untuk farm dual lane, ternyata diimbangi dengan Maybe. Jadi tetap sih keuntungannya. Waduh, Kin mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Hey, Kin gagal. lihat bawah, lihat Kin bawah. dikeroyok. Iya, karena udah ada 3 pemain juga sih yang rotasi ke arah atas. Mau gimana pun akan tetap sulit. Dan Hunter Strike ya, tadi first item priority dari Kelra juga udah jadi ngebuka potensial untuk bisa ngedeliver damage lebih banyak lagi. Tapi masalahnya, apakah akan ada rotasi ke bagian bottom lane nih dari kedua sisi? Wah, dangerous grass ya.
Terlalu banyak bush yang harus di open dulu, yang harus dibuka, yang harus diperhatikan. Karena miss dikit. Wah ini space yang keciptanya banyak banget ya. Oke. Ngeri kan? Kayak anggap aja semua bush tuh ada orangnya gitu. Bang ngeri bang. Nggak boleh sembarangan Bang ya. mau maju banget. Iya, beda dengan Onyx yang mungkin sekarang ada vision dari Sunshin ya. Tapi kalau untuk Dewa mereka harus benar-benar mandiri ngecek dari Kinnya, dari Dolinnya. Dan ya sejauh ini dari kedua belah god laner benar-benar dibiarkan bebas. Aku khawatir sih tadi audience topic voting kita yang ketiga ya. Targeting ke arah Kelranya ini belum bisa dijalankan. Wah, itu emang banyak ini ya syaratnya ya Iya. untuk bisa terjalankan. Dan itu ya seperti biasa, Curse Helm agar memberikan tambahan lagi untuk pengurangan match defense. Dan nanti dari Kairi-nya akan lebih mematikan ketika menggunakan Baxter Shield. Nah itu Giboy, Raging Sandstorm. Yep. Ini bakal coba untuk melakukan setup dan ngasih pressure terlebih dahulu. Supaya nggak semuanya ada di dalam kendali dari Dewa tapi tabrak. Oke, Kin sendiri tapi diloncatin. Sebuah hal yang begitu baik buat migration dia bakal tuh kali coba lihat apa yang akan terjadi. Masih ada pergerakan dilakukan oleh Moise tapi Moise pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Turtle terbuka begitu lebarnya dan sekarang menjadi milik dari Onyx. Pembagian objektif bagi kedua tim sudah terjadi dan 3 player yang berhasil ke takedown. Apa nih masalah team fight-nya, Prof? Wah, Lupil pasti ya, dia sangat bebas sekali tadi. Heaven's Wrath, damage yang sangat-sangat eksplosif. Dan memang targetnya udah terlalu all in di sana, maybe. Buset, Terbakar. buset Kairi. Sampai belakang PD enak banget deh masuknya. Ya karena punya Bloody Retribution Pak Pulung. Jadi dengan adanya Curse Helm, kan sangat lebih berasa damage yang akan diberikan. Terutama ketika ditabrakkan pertama, dan ketika ditempel nantinya, akan semakin banyak magic damage yang bisa ditelan. Tapi ini langsung membuka window yang terlalu banyak sih. Di bottom lane juga langsung unggul sekali dari Kelranya. 2.900 gold dengan adanya point kill. Dimana Lutfi modal 1 War Axe tadi team fight-nya juga sangat-sangat berjalan mulus. Ngaruh banget ya. Lagi-lagi ya dengan adanya targeting yang berbeda. Dimana Dewa mungkin targetnya ke arah Kairi tapi Onyx-nya membebaskan Lutfi agar bisa nge-damage. Dan ternyata nggak semudah itu untuk bisa menumbangkan Kairi sehingga Kairi-nya masih bisa survive. Yep, berarti dengan hancurnya dua outer turret yang ada kayak gini, opsi C hangus nggak ya, Prof? Boleh dibilang hangus. Hangus untuk sekarang gimana cara sekarang early mana? game, iya, untuk early game. Gimana cara udah mau ada gitu Kelra untuk sekarang? Iya, iya. Meskipun kalau misalnya untuk ke arah team fight nanti kita bakal Masih lihat bisa. ya opsi-opsinya ya. Masih bisa. Masih ada glue, Untuk masih di ada early Arlot. kayak tadi mau gimana sekarang? Iya. Dan emang banyak inisiator dari Dewa lah untuk nangkep ke siapapun itu, termasuk dengan Kelra yang memang bakal jadi buronan utama. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah 3.700 gold udah diunggulkan sama teman-teman dari Onyx. Dan Kiboy harusnya juga udah bisa lebih aktif dengan Thunderbolt yang tadi udah langsung ke build juga ya, jadi prioritas item yang pertama. Nah, untuk Dewa, apa nih yang harus dilakukan Prof sekarang? Oh, ini antara mereka emang harus nungguin maybe-nya jadi untuk Swift Trinity-nya dulu ya. Mungkin nanti sampai dengan Golden Staff untuk bisa team fight juga. Karena maybe akan menjadi solusi untuk lini belakang dari Onyx. Tapi kalau Kelranya juga udah dapetin item spike-nya duluan kayak Endless Barrel itu bakal jadi kendala buat maybe. Karena once maybe-nya masuk dengan Blazing Duet, dia pasti bakal di target duluan sama Kelra. Nah, ini pembuktiannya ya, karena momen turtle ketiga biasanya akan dilakukan team fight secara besar-besaran dan kedua belah god laner udah mulai bisa join ke arah team fight. Tinggal kita lihat apakah inisiasinya bakal dimulai dengan tabrakan lagi dari Kairi atau bahkan dari arah yang lain seperti Boy. Oke, ada satu final selesai dan langsung dikeluarkan dan itu dia. Final requiem tadi udah langsung terlihat mulai dikeluarkan oleh Gwyn Evans. Sementara untuk sekarang ada satu blazing duet tadi yang berada di area dari Orange Buff yang dikejar sampai belakang, dikejar ke dalam inner turret tapi belum membuat shutdown. Untuk Lutfi terlalu dalam masuk ke inner turret tapi Mueza mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke arah dari Kairi ataupun dari Kelra. Dan sekarang Kairi berusaha untuk bisa menyelamatkan diri masuk ke dalam outer turret yang ada di bagian atas dan selamat kembali meredah. Bahkan tanpa ragu-ragu. Wah berantem lagi dong, oke meredah apanya barusan? Real manipulation yang langsung dibuka ya. Dan memang secara source shield ini udah banyak banget spell yang ke-trigger. Tapi masalahnya turtle masih bisa dipegang lagi dan mungkin diganggu. Oke, final slash tadi sepertinya tidak memberikan efek apapun dan total kembali berhasil diamankan oleh Onyx yang membuat Kin harus terjerembab di dalam area dari Orange Buff itu sendiri. Wah oke Prof, tadi dari Dewa udah dapetin 2 player tapi sekarang berbalik. Kenapa? Ya ini karena Onyx-nya over ya untuk Lutfi tadi terlalu dalam juga. Kairi mungkin targetnya ke arah Okta tapi ternyata ada beberapa trade yang terjadi dari segi point kill. Dewanya mencoba untuk kiting, mencoba untuk bermain dengan waktu. Karena nggak ada retribution dari Kairi tapi ternyata Onyx-nya juga nungguin timing untuk retry-nya Kairi dan tepat sasaran retry-nya tadi. Sehingga mendapatkan turtle yang ketiga.
Wah, ini manajemen source skills-nya benar-benar maksimal ya berarti dari Onyx. Karena akhirnya dari Dewa mereka udah kehabisan buat spell juga tadi. Gak ada escape plan tambahan yang bisa mereka mainkan. Dan tadi tuh Suns dengan Real Manipulation yang emang benar-benar annoying banget untuk Dolin. Di damage-nya benar-benar langsung membuat jungler dari Dewa itu kayak gak bisa nih lama-lama di area setup objektifnya. Harus mundur, dipaksa mundur lebih tepatnya. Iya, dan posisi Dolin karena sekarang jadi jungler ya, jadi mungkin agak sedikit susah. Waduh, langsung aja dihabek, langsung aja dihajar seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Lutfi? Mendadak 4 player berada dalam satu titik untuk bisa nge-targeting. Ingat, dangerous grass ya, Prof. Ya emang Ya, Kairi lagi itu pakai dari Kumar sih, kemarin tapi tuh. Lutfi. Waduh. Ya. Gimana? Kumar part berapa emang? Wah, ini bedanya Kairi nabrak. Waduh, ada resistance drop dan maybe menjadi korban kombinasi antara Kairi dan juga Keyboy. Tapi itu sekarang ada aksi balas yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Dewa. Sementara sekarang kitnya balik lagi, Keyboy-nya down. Tapi Kairi-nya masih terjebak. Ada Federal Strike, Final Requiem semua dikeluarkan dalam satu titik yang membuat untuk kali ini Kairi pun lejam seketika dan lompat lagi. Fatal Migration, Sunset Flicker masih bisa selamat. Sementara Mueza menjadi ke belakang. Kin menjadi sang eksekutor Final Slash di tempat yang berbeda. Hehe. Wow. Kelra masih selamat. 3 player berhasil di take down, bahkan sekarang masih mau lanjutkan lagi ke arah Lutfi mungkin. Waduh, masih ini. Dan Lutfi mencoba untuk bisa membalikan keadaan tapi gagal di area river. Flicker ke trigger untuk Lutfi dan juga untuk Kelra. Dan bisa dibilang tuh fight yang bagus dari Dewa, Bro. Wah bagus banget, bahkan ini adalah hal yang dibutuhkan sama Dewa. Iya. Mereka harus rely waktunya selama mungkin sampai maybe siap untuk team fight. Dan kayaknya beberapa detik lagi, beberapa menit lagi harusnya bakal ready buat maybe lakukan team fight-nya. Dan sekarang Lordnya diambil. Oke, Federal Strike dan itu dia. Berhasil tadi mereka mendapatkan ke arah dari satu lot tersebut. Sekarang ada Federal Strike yang memang sudah tidak ada lagi. Blessing 2 dikeluarkan. Sementara depan berbeda, Lutfi-nya menjadi korban. Hey, Kin mencoba untuk bisa di last hit yang dia miliki. Mencoba untuk bisa mengatakan damage kembali. Namun untuk sekarang coba lihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Mueza. Walaupun tadi ada damage tetap dihantarkan kayaknya, Prof. Deg-degan kita lihat di Final Requiem dikeluarkan kembali satu terakhirnya Kairi ditempelkan oleh Baby masih bisa mendapatkan space di tempat berbeda. Keyboy, what are you doing? Keyboy-nya lejam tapi Baby menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untuk kali ini Baby. Oke, keputusan yang mungkin akan sedikit disesalkan oleh Onyx karena tadi sebenarnya Keyboy udah pengen recall karena ngelihat potensial tim fight-nya udah nggak menguntungkan banget buat Onyx dan sekarang akhirnya Dewa pegang banyak keuntungan. Blessing duet Baby. Untuk kali ini Lutfi-nya mencoba untuk bisa kabur untuk selamat tapi Maybe menunjukkan kelasnya. Wah ini Dewa bener-bener menjalankan apa yang sudah diekspektasikan dari awal, yaitu adalah mencoba mengepunish apapun yang dilakukan sama Onyx ketika mereka bikin misplay. Dan ini dia Dewa dengan keuntungannya mereka juga udah punya Cloud di late game. Oke. Reload, manipulation, final slash, final requiem, dan Keyboy hilang seketika mendadak. Begitu baik. Hal yang dilakukan oleh Dewa, gila semua ini, Prof. Wah ini bener-bener terjalankan ya. Plan yang dari awal cuma nungguin waktunya dulu. Sampai maybe-nya bisa team fight, ada Golden Staff bisa team fight. Sekarang punya Corrosion juga. On the way untuk item-item selanjutnya. Karena kalau punya Malefic Gun udah pasti akan lebih berasa untuk front line dari Onyx. Maybe kehilangan stack sepertinya. Ada artillery tadi yang tidak tepat. Dan defensive juga bakal cukup sulit sih buat Onyx karena meskipun mereka punya Yip di satu Dewa sisi ada menangnya gampang, Farsha ya. dan ada Kin yang dari tadi Itu maksa Keyboy keluar lembek buat ya. para pemain Onyx. Jadi siapapun yang ada di jangkauan kayak tadi misalnya let's say Kairi dan juga Keyboy yang pengen nabrak itu udah nggak bisa dilakukan lagi di momen seperti ini ya bro. Iya betul sekali. Udah agak ragu ya kalau nabrak sekarang. Even Kairi yang nabrak gitu kan, di belakangnya ada Maybe. Ada Okta yang tentunya akan membantu lagi dari dealing damage-nya. Ada Glowing One, efek Scorch juga akan ngebakar, nge-burning pelan-pelan front line. Pertama memberikan efek life bane biar regennya gak maksimal. Oke, dan final slash kembali dikeluarkan. Kairi mencoba untuk bisa majukan di tempat, tapi coba lihat damage yang dia ada terima begitu banyak dan begitu mengerikan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Mueza di menit segini dengan beberapa item dia milikin, kayaknya udah bisa bikin pagar sendiri deh. Iya, Oracle juga ya dia. Susah kan ngelewatinnya, Prof. Udah pasti, apalagi nanti kalau misalkan dia selesai dengan item selanjutnya dari Salan's Robe, dia bakal membuat Tara Athena Shield atau bahkan mungkin Radiant Armor. Itu optionnya ya untuk sekarang. Karena dia mungkin ingin mengurangi magic damage yang diberikan oleh Suns. Karena dari tadi yang bener-bener agak ditargetin nih sama Mueza tuh Suns. Pokoknya atau Kairi digangguin pokoknya dua orang ini. Jadi ini glue baik atau glue jahat Prof? Ini Dewanya ada indikasi glue baik sih pelan-pelan. Glue baik pelan-pelan ya. Glue baik pelan-pelan. Ini glue jahat Nggak bisa. yang bersembunyi di balik
sosok blue baik. Oh, Menit Blue ini jahat mah nggak itu ada yang adalah mau Blue baik yang jaga atas tersakiti. nih. Waduh. Pasti Tapi kumpul sekarang kok. Mystic Container, Ice Queen Soalnya One kayaknya. kenapa? Karena ada beberapa frontline dari Di Onyx ya. kanan Contohnya ini kayak Sora, cepat terus ada nge-clear-nya Baxia guys. juga, dan ada Buat Khalid. lock ya. Otomatis kalau misalkan dikasih efek slow itu akan Ditinggal dikit tuh. susah Lock untuk berjalan dari hilang. Onyx. Nah ini masalahnya Lordnya juga udah muncul ya, berarti Kalau dia akan udah memanggil jadi, juga para pemain Onyx yang masih mau Vincent tuh melakukan nggak bisa kontes apa-apa. dengan Kalau posisi dia Dewa yang dilihat. sedikit lebih unggul, nggak terlalu jauh memang, tapi Nah, wave-nya lu sih lihat yang aja nggak terlalu Vincent menguntungkan Vincent. buat Onyx. Yap, dan sekarang Kali ini muncul di punya park ya? flicker. Mereka harus jauh lebih berhati-hati. Oh, Game bisa belum muncul menciptakan ya. momen apapun. Iya, Muncul maybe juga udah limit. punya Malefic, jadi range-nya akan lebih Nah, jauh muncul lagi limit ya. buat sekarang. Dan setengah darah Lord sudah mulai terkuras. Oke, Ke belakang. coba lihat apa yang akan terjadi. Dan itu dia panas West. Bahkan Fire Reclaim tadi sepertinya miss. Linger itu. Ada dua seharusnya udah langsung terlihat. Untuk sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Lupi sedikit lebih tersisa. Lupi berhasil kabur tapi tidak untuk kebakaran kibonya menjadi korban pula. Dan Mueza mengambil peranannya. Mueza Linger menambah buat beban kehidupan yang ada di dalam Fire, tubuh dari Kairi. Tapi Kairinya masih berhasil menyamakan diri di pada berbeda. Kera langsung saja selesai tadi di tangan dari gua doang Maybe. ya? Maybe mencoba untuk bisa Tadi- menambah korban selanjutnya. Iya. Namun untuk kali ini berpindah Iya, tempat nggak- dan apa yang akan nggak terjadi like karena ini. Okta 1v1 situation. Jadi Lutfi lah, mencoba jadi untuk lah. bisa menyamakan diri, tidak bisa. Selesai di tangan dari Okta dan Oh, hanya no. menyisakan Kairi. Satu pemain terakhir yang sekarang harus bisa menjawab 4 pemain dan langsung inisiasi. Wah, dilompatin spatial migration yang begitu baik banget sekarang. Udah Maybe gua jam bilang, final ya. slash-nya semua dikeluarkan, Dari mencoba berapa untuk itu bisa ketahuan menumbangkan dan dia sekarang sampai- Maybe fokus untuk bisa menumbangkan lagi karena satu pass utamanya, tapi masih gagal seperti yang Kalau kemarin udah masih ada nge-ban Kiwo yang itu mencoba udah berusaha pasti untuk bisa jangkut. menenggelamkan dan juga menggagalkan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dan Dewa, tapi masih gagal. Tapi sejauh ini Dewa lah yang berhasil Oke, match mendapatkan pertama, game 4-0 tersebut. Dewa. Satu kemenangan. Langsung lanjut match kedua. bisa menumbangkan Sang Raja Langit di game pertama dengan gameplay tarik ulur yang begitu